Halo guys, selamat datang di podcast Let's Start. Dan saat ini sudah genap 10 episode sejak pertama kali saya membuat podcast ini. Dan ternyata saya bangga terhadap diri sendiri karena saya berpikir bahwa sebelumnya podcast ini hanya akan sampai di 2 atau 3 episode saja. Tapi ternyata bisa sampai ke 10 episode dengan satu episodenya berbahasa Inggris. Dan kalau kamu punya niat, kamu punya passion dalam melakukan sesuatu, kamu bisa melakukannya. Meskipun kamu sedikit ragu, tapi saat kamu mau mencoba dan melakukan sesuatu, pasti kamu bisa melakukannya. Dan saat ini, di episode yang ke-10 saya akan membahas tentang core value, dimana sudah lama saya ingin bahas tentang core value atau nilai-nilai inti yang ditanamkan sejak kita kecil. Sudah pernah nonton Inside Out? Film animasi Disney Pixar yang menggambarkan tentang bagaimana emosi manusia bertumbuh dari beberapa emosi yang murni ada sejak lahir sampai pada masa transisi remaja. Inside Out bercerita tentang seorang gadis bernama Riley Anderson yang lahir di Minnesota. Dalam pikirannya ada 5 manifestasi dari emosi, yaitu joy atau riang, sadness, kesedihan, fear, ketakutan, anger, kemarahan, dan disgust atau rasa jijik. Emosi tersebut tinggal di markas besar yang terletak di pikiran Riley, di mana mereka mengatur keadaan Riley dalam bertindak dan menjadikannya sebuah kenangan. Kenangan barunya disimpan di bola berwarna yang mewakilkan masing-masing emosi, seperti joy berwarna kuning, sadness berwarna biru, fear berwarna ungu, anger berwarna merah, dan disgust berwarna hijau. Ada satu scene yang menggambarkan tentang core memories atau memoris inti yang membentuk kepribadian seorang Riley. Dan menurut saya, core memories atau bagi saya core values adalah nilai awal dan inti yang membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Nilai-nilai ini kita pelajari melalui pendidikan dari orang tua, keluarga, dan lingkungan. Jika sedari kecil kita tinggal di lingkungan yang memberikan dukungan penuh secara emosional di dalam tumbuh kembang, saya yakin akan tercipta seorang pribadi dengan karakter yang kuat, mampu memahami emosi yang terjadi di dalam hidup, dan terus senantiasa mau belajar dari kesalahan. Namun sebaliknya, jika seseorang dikelilingi oleh toxic people dan hidup di lingkungan yang kurang dukungan emosional, dia akan bertumbuh menjadi seorang pribadi yang kurang peka dengan keadaan emosional dirinya sendiri. Selalu bertindak berdasarkan emosi, tidak berpikir secara rasional, playing victim, dan jika tidak dilakukan intervensi, dia akan menjadi toxic person bagi orang-orang di sekitarnya. Saya mau kaitkan dengan pandemi yang sedang terjadi saat ini. Sebenarnya sangat mudah untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi untuk disiplin menetapkan protokol kesehatan masih sangat rendah. Pemerintah dalam hal ini sudah berusaha untuk menekan penyebaran virus dengan gencar promosi kesehatan, screening, juga tracing secara agresif. Namun kerjasama masyarakat dengan pemerintah masih tergolong rendah. Sebenarnya banyak pribadi dan keluarga yang disiplin mengikuti protokol kesehatan. Mereka selalu mencuci tangan pakai sabun, tetap pakai masker, dan selalu sedia hand sanitizer. Mereka juga tidak lupa untuk selalu menjaga jarak. Tapi, saat mereka berada di luar rumah dan harus beraktivitas, mereka akan bertemu dengan orang-orang yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan. Di satu sisi juga ada peer pressure, entah dari keluarga ataupun teman, yang membuat mereka merasa malu jika harus menerapkan kebiasaan tersebut di tengah orang-orang yang tidak disiplin. Bagi mereka yang disiplin, pasti core value atau nilai-nilai inti dari dalam diri mereka telah tertanam dengan baik. Mereka tahu cara melindungi diri sendiri dan orang-orang sekitar, entah itu orang yang mereka pedulikan ataupun tidak. Sebuah sudut pandang tentang core value membuka mata saya untuk belajar melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Dan saya harap kalian nanti bisa berbagi sudut pandang bersama di episode-episode berikutnya. Tentu saja untuk sampai ke sini, perlu proses dan perjuangan mengenal diri sendiri. Jatuh dan bangkit lagi, kesehatan mental pun jadi taruhan. Dan bagi saya ini adalah keindahan sebuah proses. Sebuah masa penuh warna, rasa, dan juga derita. Life is suffering anyway. Hidup adalah penderitaan, dan ajaran Buddha menegaskan hal itu. Namun penderitaan bukanlah sesuatu yang istimewa ataupun menjadi sesuatu yang harus kita hindari. Ini adalah hal yang biasa. Kita tidak menderita karena perbuatan seseorang yang kamu rasa terus merebut posisi yang kita pikir seharusnya jadi milik kita. Atau karena menderita karena salah pilih jurusan waktu ngana kuliah. Kita bukanlah korban dari suatu hal yang terjadi atau karena seseorang. Karena kita terlahir sebagai manusia, dan ada jaminan pasti kita akan memiliki dosis penderitaan di dalam hidup. Dan kemungkinannya adalah
jika kita atau seseorang yang kita cintai tidak menderita sekarang, mereka akan menderita dalam waktu 5 tahun ke depan. Kecuali jika kamu benar-benar seorang yang beruntung. Saya masih dalam proses memahami penderitaan dalam hidup. Dan sebagai orang pria berusia 26 tahun, saya masih tidak tahu apa-apa dengan penderitaan dibandingkan dengan seseorang yang berusia 2 kali dari usia saya ataupun seorang biksu Buddha. Mungkin saat ini saat Anda mendengarkan saya berbicara, Anda sedang berpikir tentang masalah yang terjadi di dalam hidup, entah itu masalah dalam pekerjaan, relationship, ataupun tentang pendidikan. Masalah-masalah itu adalah nyata dan tidak bisa dihindari. Ada yang mencoba lari, namun berbahagialah yang mencoba hadapi. Saat kita menerima masalah yang terjadi dalam hidup adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan bersikap berani untuk menghadapinya, selamat. Anda telah memiliki core value yang kuat, nilai inti pembentuk pribadi yang berkarakter. Mungkin suatu hari kita bisa collab, kita bisa berbagi cerita, kita berbagi sudut pandang, kita bisa bercanda. Karena jujur saya juga butuh co-host agar diskusi tetap bisa terus berjalan. Dan episode 10 ini adalah episode yang spesial. Berbeda dengan podcast sebelumnya yang bersumber dari artikel yang saya rangkai menjadi sebuah informasi yang berguna dan bisa mendidik, hari ini saya belak-belakan tentang sudut pandang yang berubah dan berbuah. Salah satu sudut pandang yang berubah adalah cara saya melihat dunia. Bagaimana saya sudah memisahkan kehidupan agama dan pribadi. Saya tidak mau lagi terikat dengan doktrin politik dan dogma agama ciptaan manusia dan kembali ke core value yang sesungguhnya, yaitu kasih. Ya, K-A-S-I-H. Seseorang bisa saja taat beragama, rajin beribadah, namun dalam kenyataan, ia adalah seorang yang suka menghakimi, memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain, dan dengan angkuhnya menganggap apa yang ia percaya itu adalah benar dan tak tergoyahkan. Kalau kita mau memahami konsep kepercayaan dan idealisme, saya sarankan untuk menonton film Inception. Film ini bercerita tentang sebuah tim yang mencoba masuk ke alam bawah sadar seseorang untuk mengubah ide dan konsep pikir orang tersebut. Secara sederhana, mereka meretas atau menghack alam bawah sadar manusia, tempat disimpannya core value orang tersebut sehingga ia bisa berubah pikiran. Memang, ini adalah sebuah cerita fiksi ilmiah. Namun dalam kenyataan, hal ini sudah banyak dilakukan. Dan contoh yang paling nyata adalah brainwashing. Proses doktrin seseorang dengan ide-ide ekstrim dan radikal yang berpotensi besar memecah belah peradaban manusia. Saya sangat bersyukur telah diberikan core value yang baik dari kedua orang tua saya. Mereka mengajarkan saya nilai-nilai kasih yang sederhana, namun dapat memberikan arti yang besar di dalam kehidupan pribadi. Saya juga bersyukur dapat menemukan keterkaitan yang erat antara ilmu pengetahuan dan agama. Melalui ilmu pengetahuan, saya mempelajari tentang bagaimana cara kerja tubuh manusia, bagaimana kita sebagai sebuah kesadaran menjadi suatu karakter yang unik dan satu-satunya di dunia. Bagaimana manusia terhubung melalui kepribadian introvert dan extrovert, dan betapa pentingnya peranan ilmu pengetahuan untuk kemajuan peradaban manusia. Melalui Alkitab, saya belajar tentang hikmat, dan hikmat selalu menjadi pokok doa saya. Saya bisa mengenal sosok pribadi yang menyelamatkan saya, sehingga saya ada sampai saat ini. Sosok yang membuat saya mengerti bahwa penderitaan adalah pasti, memikul salib adalah pasti, dan semua yang berat pasti terlewati. Sungguh, hidup ini sangatlah menyenangkan. Dengan semua tantangan, kita belajar untuk beradaptasi, memahami, menemukan jawaban dan solusi dari permasalahan. Sebenarnya, saya ingin membahas core value ini secara panjang lebar, namun akan terasa membosankan jika diteruskan sendirian. So, that's it for today. Terima kasih telah menemani dan mendengarkan 10 episode yang membosankan ini. Dan terima kasih telah menjadi bagian dari sebuah proses yang menakjubkan. Kalian semua luar biasa, and thank you guys. God bless Sulawesi Utara. We meet again at next week episode. Tidak dengar na ini, Kang. I miss her.